Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang Imam Asy-Syafi'i. Siapakah beliau sebenarnya? Apa kelebihan yang beliau miliki? Dan mengapa beliau mendapat julukan Nasirus Sunnah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kisah keteladanan Imam Syafi'i. Ada orang yang royal dan dermawan untuk urusan-urusan besar, dan memberi kemanfaatan besar untuk dirinya. Misalkan dalam berbisnis, agar bisnisnya berkah, ia pun bersedekah. Akan tetapi, ada pula orang yang dermawan, bahkan untuk urusan sepele sekalipun. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Nama asli beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthalib. Beliau adalah pribadi salaf yang alim, beradab, zuhud, seorang muhaddis, faqih, dan ahli ibadah. Sifat kedermawanan dan kezuhudannya juga sangat terkenal. Ada kisah menarik dari Imam Syafi'i terkait dengan kezuhudan dan kedermawanannya. Ar-Rabi bin Sulaiman, murid dari Imam Syafi'i pernah bercerita. Suatu hari Imam Asy-Syafi'i lewat, tiba-tiba cambuk beliau terjatuh, lalu ada seorang anak kecil yang melompat mengambilnya, mengusapnya dengan lengan bajunya, kemudian menyerahkannya kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka setelah itu Imam Asy-Syafi'i memberinya upah 7 dinar dan keping uang emas, yang setara dengan 28 gram. Selain itu, Imam Ar-Rabi juga menceritakan pengalamannya sendiri. Dirinya kemudian berkata Imam Syafi'i, "Saya telah menikah wahai Syekh." Lalu Imam Asy-Syafi'i bertanya kepadaku, "Kamu beri mahar berapa istrimu?" Maka saya kemudian menjawabnya, "Saya beri mahar 30 dinar, tetapi saya cicil 6 dinar dulu." Maka setelahnya beliau langsung memberiku 24 dinar untuk menggenapinya. Masya Allah, padahal Imam Syafi'i bukanlah orang yang kaya raya. Namun, beliau memberikan 24 dinar, atau yang setara dengan 96 gram emas itu secara cuma-cuma. Jika dirupiahkan, kurang lebih 96 gram emas setara uang 90 juta rupiah. Pada zaman sekarang, tidak mudah menemukan orang yang sedermawan Imam Syafi'i. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada orang yang memiliki sifat seperti beliau. Ar-Rabi bin Sulaiman juga pernah berkata, bahwa pada suatu waktu, Imam Syafi'i hendak naik ke kudanya. Namun, tiba-tiba ada seseorang datang dengan tergopoh-gopoh, sembari memegang pedal kaki kudanya, untuk membantu Imam Syafi'i menaiki kuda tersebut. Imam Syafi'i lantas berkata kepada Ar-Rabi, "Berikanlah 4 dinar kepada orang itu atas namaku, dan katakan kepadanya, bahwa aku minta maaf karena memberikan uang dengan jumlah yang tidak berharga ini." Masya Allah, lagi-lagi Imam Syafi'i tidak merasa jumawa dengan perbuatan mulianya tersebut, dan beliau malah tetap merendah. Ada lagi kisah menarik dari Imam Syafi'i ini, yakni ketika beliau menunaikan ibadah haji. Abdullah bin Zubair Humaidi pernah berkata, pada suatu ketika, Imam Syafi'i pergi untuk menunaikan ibadah haji. Ketika itu, Imam Syafi'i membawa uang sebanyak 10.000 dinar. Beliau kemudian mendirikan sebuah kemah di luar kota Makkah Mukarramah. Setelah menunaikan sholat subuh, beliau menuangkan seluruh uang dinar tersebut di atas kain yang dihamparkan di dalam kemah itu. Kemudian beliau memberikan masing-masing 1 genggam uang kepada setiap orang Makkah yang datang mengunjunginya. Demikianlah, dan akhirnya uang tersebut beliau habiskan, bahkan sebelum datang waktu sholat di zuhur. Betapa kemuliaan Imam Syafi'i begitu besar, namun beliau senantiasa mengerjakan amal soleh. Sudah seharusnya kita meneladani perbuatan baik, yang telah Imam Syafi'i contohkan dalam kisah tadi.
Kesabaran Imam Syafi'i mendidik sang murid. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam. Beliau jugalah sang pendiri Madhab Syafi'i. Selama masa hidupnya, Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang mendalami ilmu kepadanya. Salah satu murid Imam Syafi'i bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Banyak riwayat yang mengisahkan tentang Ar-Rabi bersama Imam Syafi'i. Ia termasuk sosok yang istimewa, dan saat ini dikenal sebagai salah satu ulama besar yang terpercaya dalam periwayatannya. Ar-Rabi juga dikenal sebagai pelantun adzan dengan suara merdu. Ia sering melantunkan adzan di Masjid Jamik Fustot, masjid yang sering dikenal dengan nama Masjid Amru bin Ash. Suara merdunya dalam mengumandangkan adzan, bahkan sering mendapat pujian Imam Syafi'i. Namun ada kisah menarik dari Ar-Rabi, yang juga dikenal lamban dalam menerima pelajaran dari Imam Syafi'i. Dikutip dari buku Ensiklopedia Imam Syafi'i, karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indonesi, di dalamnya dikisahkan perjalanan Ar-Rabi dalam menuntut ilmu. Sama seperti murid lainnya, Ar-Rabi selalu hadir ketika Imam Syafi'i menyampaikan ilmu dalam majelis. Namun, Ar-Rabi selalu gagal dalam memahami ilmu yang disampaikan Imam Syafi'i. Dengan sabar, Imam Syafi'i mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya kepada muridnya itu, "Wahai Ar-Rabi, sudah pahamkah engkau?" Lantas jawablah oleh Ar-Rabi, "Saya belum paham wahai Syekh." Dengan kesabarannya, Imam Syafi'i mengulang lagi pelajarannya, dan menanyakan hal yang sama. "Wahai Ar-Rabi, sudah pahamkah engkau?" Namun berulang kali Ar-Rabi masih mengatakan belum faham juga. Dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Imam Baihaqi, disebutkan bahwa Imam Syafi'i sampai harus menerangkan hingga 39 kali, namun tidak juga dipahami oleh Ar-Rabi. Mengetahui sang murid tak kunjung paham, Imam Syafi'i lantas mengundang Ar-Rabi untuk datang ke rumahnya, dan mengajarnya secara privat. Dengan penuh kesabaran, Imam Syafi'i menjelaskan, dan menyampaikan ilmunya. Dan lagi-lagi, Ar-Rabi masih tak bisa memahaminya. Sampai pada suatu hari, Imam Syafi'i mengatakan kepada Ar-Rabi sebuah kalimat yang menenangkan, sekaligus menjadi motivasi baginya. "Wahai muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Dan jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah, agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu, dan Allah lah yang memberikan ilmu." Demikianlah ujar Imam Syafi'i kepada muridnya itu. Ar-Rabi memang mengalami kesulitan menyerap ilmu yang disampaikan Imam Syafi'i. Namun, ia memiliki sebuah kelebihan, yakni suaranya yang merdu saat melantunkan adzan. Suatu hari, Imam Syafi'i mendengar suara adzan Ar-Rabi, dan kemudian berkata, "Sungguh, aku sangat senang mendengar suara adzanmu. Seandainya aku bisa menurunkan ilmu kepadamu, aku akan menyuapkannya kepadamu, seperti seorang bayi yang disuapi makanan oleh ibunya." Mendengar ucapan sang guru, Ar-Rabi menjadi semakin bersemangat belajar, sekaligus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia dipermudah menerima ilmu. Keikhlasan, kesolehan, dan kesungguhan dari Ar-Rabi, akhirnya dapat membuahkan hasil. Ar-Rabi bin Sulaiman kini bahkan bukan hanya dikenal sebagai muadzin bersuara merdu. Pria yang lahir pada tahun 174 Hijriah, dan wafat pada tahun 270 Hijriah ini, kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar Madhab Syafi'i, dan termasuk perawi hadis yang sangat terpercaya dalam periwayatannya. Selain berguru pada Imam Syafi'i, Ar-Rabi juga banyak belajar dari ulama lain seperti Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yusuf At-Tanisi, Ayub bin Suaid Ar-Romli, Yahya bin Hasan Asad bin Musa. Imam Syafi'i menulis di telapak tangan menggunakan jari. Di usianya yang masih belia, Imam Asy-Syafi'i sedang mengikuti pengajian kitab Al-Muwatta di kota Madinah. Yang mana, majelis ilmu tersebut diasuh langsung oleh sang penulisnya, yakni Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, sang pendiri Madhab Maliki.
Pada saat itu, Imam Malik menyampaikan materi sebanyak 18 hadis, lengkap dengan penjelasannya yang panjang lebar. Di tengah-tengah penjelasannya, di antara kerumunan orang-orang yang mendengarkan pengajiannya, Imam Malik melihat sosok Imam Syafi'i kecil yang nampak memain-mainkan jari-jari dan telapak tangannya. Ketika pengajian telah usai, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i, dan ditanya siapakah namanya, dan dari mana ia berasal. Imam Syafi'i pun memperkenalkan dirinya kepada sang guru. Lantas, Imam Malik pun mengungkapkan rasa penasarannya. "Tadi, aku melihatmu memainkan jari-jarimu di atas telapak tanganmu. Benarkah yang aku lihat tadi itu?" tanya Imam Malik yang penasaran. "Tidak wahai Imam Malik. Justru ketika engkau menjelaskan sebuah hadis, maka aku menulisnya dengan jari di telapak tanganku. Apabila engkau menghendaki, aku akan menyampaikan kembali atas apa yang telah engkau ajarkan kepada kami," ucap Imam Syafi'i ketika meyakinkan gurunya. "Kalau begitu silahkan," perintah Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Akhirnya, Imam Syafi'i pun menjelaskan ulang 18 hadis, lengkap dengan penjelasannya, dan sama persis seperti apa yang telah dijelaskan oleh Imam Malik. Melihat hal itu, Imam Malik pun takjub melihat kecerdasan yang dimiliki murid barunya, yakni Imam Syafi'i kecil. Bahkan, Imam Malik juga berpesan, "Wahai Muhammad bin Idris, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh di waktu yang akan datang, engkau akan menjadi orang besar." Kisah ini disarikan dari kitab Al-Manhajus Sawi, karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, halaman 146. Imam Syafi'i dan jenazah Abu Nawas. Diketahui, Abu Nawas hidup sezaman dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Raja Abbasiyah yang berkuasa saat itu ialah Harun ar-Rasyid, dan permaisurinya Zubaidah. Abu Nawas dikenal penyair pemuja minuman keras, mulhid tak bertuhan, dan penggemar musik lagu seronok. Ia penggoda wanita, terutama si Jinan budak perempuan milik Tuan Abdul Wahab. Bahkan dikejar-kejarnya si Jinan ini ke Makkah saat berhaji, dan saat itu Abu Nawas sendiri tidak berniat haji. Tapi, di sana ia tak bisa berjumpa dengannya, karena Jinan sangat tekun menjalani manasik hajinya. Di perjalanan pulang dari Mekah, bersama rombongan Jinan ke Baghdad, digubahlah beratus syair memuja Jinan, sampai mengubah gaya bahasa syair Arab, menjadi lebih bebas. Sehingga pada saat itu syairnya menjadi rujukan gaya sastra, terutama syair Arab pada zamannya. Tetapi berkat hidayahnya, pada akhir hayatnya Abu Nawas menjadi orang yang bertaubat. Namun, Imam Syafi'i dan jamaahnya semula enggan untuk mensolati jenazah, mengingat kehidupan yang telah dilaluinya. Dan tatkala Imam Syafi'i dan rombongannya membaca sebuah syair, yang ditulis Abu Nawas di pakaiannya, mereka semua menangis terseduh-seduh, hingga rela mensolati jenazahnya. Adapun isi syair Abu Nawas adalah sebagai berikut. "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku sudah sangat besar dan banyak sekali. Sementara hamba juga tahu, bahwa ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang yang berbuat baik saja yang engkau terima, lalu kepada siapa lagi para pelanggar dosa berserah diri, dan mohon pertolongan. Hamba memohon kepadamu ya Rob, sebagaimana yang engkau perintahkan, yaitu dengan merendahkan diri. Kemudian kalau engkau menolak tangan hamba, lalu siapa lagi yang mengkasih sayangi hamba? Tiada tujuan lain lagi bagi hamba ini kepadamu, kecuali pengharapan dan ampunanmu yang indah itu. Kemudian hamba ini datang padamu sebagai seorang yang betul-betul muslim." Menurut sejarah, bahwa di akhir hayatnya Abu Nawas adalah seorang sufi. Menurut istilah, sufi adalah seorang yang zuhud, qanaah, ridho, jujur, menunaikan janji, tekun bekerja, minta diawasi Allah, mencintai manusia sesama hamba yang hanya dapat pahala kalau taat, cinta ilmu, tak rakus dunia, amar makruf nahi mungkar, dan bertaubat. Menurut Al-Farabi, orang seperti Abu Nawas itu bukan orang jahil dan lengah. Ia pun menyadari, bahwa Allah itu adalah zat yang wajibul wujud. Allah mencipta makhluknya bukan untuk disiksa dan dimasukkan neraka. Ia menghendaki, agar makhluknya mendapatkan kebaikan dan barokah.
Itulah sebabnya kasih sayangnya mengalahkan marahnya. Imam Syafi'i yang didoakan Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Ahmad ibni Naas pernah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dengan siapa kami diperintahkan untuk mengikuti, dan siapa yang dijadikan rujukan bagi kami?" Maka berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kamu berguru mengikuti mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sebab dialah bagian dariku." Imam Syafi'i wafat usia 57 atau 58 tahun. Beliau lahir di wilayah negeri Syam, dan wafat di Mesir. Imam Syafi'i masuk Mesir 2 kali, dan pernah berdakwah di beberapa negara seperti Yaman, Irak, Arab, dan Mesir. Dan apa yang membuat Rasulullah meminta kepada Allah agar tidak menghisab Imam Syafi'i di hari kiamat? Ternyata berkat sebuah sholawat yang beliau baca. Berikut ini adalah arti dari sholawat yang dibaca Imam Syafi'i. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi kami, Nabi Muhammad, selama orang-orang yang ingat menyebut-Mu, dan orang-orang yang lalai lupa untuk menyebut-Mu. Terkait sholawat ini, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dari riwayat Imam Abul Hasan Asy-Syafi'i, dia berkata, "Saya telah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya bertanya kepada beliau, 'Ya Rasulullah, dengan kebaikan apa Imam Syafi'i diberi balasan dari sebab ucapannya dalam kitab Ar-Risalah?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, 'Ia dibebaskan dari keharusan menghadapi perhitungan hisab pada hari kiamat.'" Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku." Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Perbanyaklah bersolawat padaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya solawat umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa saja yang paling banyak solawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berprasangka buruk terhadap Imam Syafi'i. Suatu hari, Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Diketahui, Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang solehah. Kalau malam beribadah, siang berpuasa, dan ia menyukai kisah orang-orang soleh. Putri beliau ini ingin sekali melihat Imam Syafi'i secara langsung, sebab sang ayahnya sangat menghormatinya. Singkat cerita, ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah mereka, sang putri merasa sangat senang, dan berharap bisa melihat apa saja yang dikerjakan Imam Syafi'i, serta mendengar ucapan-ucapannya. Setelah selesai makan malam bersama, Imam Ahmad menuju tempat sholat, untuk melakukan sholat dan zikir, dan Imam Syafi'i tiduran terlentang. Sedangkan, sang putri Imam Ahmad selalu mengawasi Imam Syafi'i sampai fajar. Di pagi harinya, sang putri Imam Ahmad berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah benar dia ini Imam Syafi'i, sosok yang engkau ceritakan padaku dulu?" Imam Ahmad kemudian menjawabnya, "Benar wahai anakku, dialah Imam Syafi'i." Sang putri bertanya lagi, "Aku mendengar bahwa engkau menghormati Imam Syafi'i. Akan tetapi apa yang aku lihat tadi malam dia tidak sholat, tidak zikir, tidak pula mengerjakan wirid. Dan aku juga melihat ada 3 hal yang aneh." Imam Ahmad berbalik bertanya, "Apa saja 3 hal itu, wahai anakku?" Sang putri menjelaskan, "Ketika kita sajikan makanan kepada Imam Syafi'i, dia makan banyak sekali, dan ini berbeda dengan yang ku dengar. Ketika masuk kamar, dia tidak beribadah sholat malam. Dan ketika sholat subuh bersama kita, dia sholat tanpa wudhu. Ketika agak siang, dan mereka berbincang-bincang, Imam Ahmad berkata kepada Imam Syafi'i, tentang apa yang dilihat oleh putrinya,
lalu Imam Syafi'i berkata, "Wahai Abu Muhammad, aku memang semalam banyak makan, karena aku tahu bahwa makananmu adalah halal, dan engkau adalah orang mulia. Sedangkan makan orang mulia adalah obat, dan kalau makanan orang bakhil adalah penyakit. Jadi, aku makan bukan untuk kenyang, tapi untuk berobat dengan makananmu. Adapun semalam aku tidak sholat malam, hal itu dikarenakan ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, aku melihat seolah-olah Al-Quran dan hadis berada di depanku. Kemudian Allah membukakan kepadaku 72 masalah ilmu fikih, yang kususun untuk kemaslahatan muslimin. Maka sebab memikirkan ilmu inilah yang menghalangi antara diriku dan sholat malam. Adapun ketika sholat subuh bersama kalian aku tidak wudu, maka demi Allah, tidaklah kedua mataku tertidur hingga aku butuh memperbaharui wudhu. Semalam suntuk aku terjaga, jadi aku sholat subuh bersama kalian dengan wudhu sholat isya." Setelah dirasa cukup berkunjungnya, kemudian Imam Syafi'i berpamitan dan pulang. Imam Ahmad berkata kepada putrinya, "Yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i semalam dalam keadaan tiduran, lebih utama daripada apa yang kukerjakan sambil sholat malam." Kisah dijodohkannya Imam Syafi'i. Al-Kisah Al-Malik, Gubernur Yaman, mengundang Imam Syafi'i untuk tinggal di rumahnya ketika mereka tiba di Yaman. Akan tetapi, Imam Syafi'i merasa tidak nyaman jika tinggal di kediaman gubernur yang mewah dan indah. Ia sebenarnya ingin sekali pergi dari sana. Sebaliknya, gubernur itu pun ingin Imam Syafi'i tetap tinggal bersamanya. "Wahai Imam Syafi'i, aku yang mengajakmu datang ke Yaman. Karena itu, aku bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanmu, menjaga makan dan minummu, serta menjamin kesehatanmu. Karena itu, tetaplah tinggal di rumah ini, dan saya tidak akan meminta balasan apapun darimu." Bujuk Gubernur Yaman kepada Imam Syafi'i. "Wahai Tuan Gubernur, saya tertarik untuk datang ke Yaman karena negeri ini kaya akan peninggalan sejarah. Di sini pernah ada kerajaan Saba, Madain, Hiroh, dan Ghazan. Di negeri ini juga awal mula kisah percintaan antara Ratu Balkis dengan Nabi Sulaiman. Oleh sebab itu, saya mohon izin untuk melihat tempat-tempat bersejarah itu." Kata Imam Syafi'i menjelaskan. Akhirnya, Gubernur Yaman menyetujui permintaannya. Imam Syafi'i menggunakan kesempatan itu untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Yaman. Tak lupa, beliau juga mempelajari sejarah Yaman. "Wahai Imam Syafi'i, aku akan menjodohkanmu dengan seorang gadis yang baik, dari keturunan yang baik. Aku berharap kamu tidak menolak pilihanku ini," tawar sang Gubernur Yaman. "Bolehkah saya tahu siapa perempuan yang Anda maksud?" tanya Imam Syafi'i kepada sang gubernur. "Namanya Hamidah binti Uyainah bin Amru bin Utsman bin Affan. Ia masih merupakan keturunan dari Khalifah Utsman bin Affan," jawab Gubernur Al-Malik. Tidak lama kemudian, Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah. Mereka kemudian tinggal di rumah sendiri, di Sonaa. Dalam pernikahannya, mereka kemudian dikaruniai 3 orang anak, yaitu Abu Utsman Muhammad, Fatimah, dan Zainab. Mereka juga mempunyai seorang pembantu perempuan berkulit hitam. "Wahai Imam Syafi'i, wilayah Najran memerlukan seorang hakim. Menurut pendapatku, kamulah yang paling layak memegang jabatan itu. Karena itu, terimalah tawaranku ini," kata Gubernur Yaman pada suatu hari. Atas permintaan Gubernur Yaman, Imam Syafi'i membawa keluarganya pindah ke Najran. Ia kemudian dilantik menjadi hakim di wilayah tersebut. Imam Syafi'i lahir di Syam pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Ada yang mengatakan ia dilahirkan bertepatan pada saat Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Imam Syafi'i lahir pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Imam Syafi'i dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan. Sejak kecil, ia sudah mempelajari Al-Quran, dan bahkan mampu menghafalnya. Pada usia 10 tahun, Imam Syafi'i sudah memahami dan menghafal kitab Al-Muwatta, yang dikarang oleh Imam Malik. Ia juga mempunyai suara yang merdu,
pandai bersyair dan bersajak. Ketika berusia 15 tahun, ia telah memberi fatwa dan mengajar orang-orang di Masjidil Haram. Masyarakat memujinya, karena kegigihan dan kepandaiannya yang luar biasa. Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah, ketika beliau berumur 54 tahun. Imam Syafi'i bertabaruk dengan Imam Ahmad. Suatu hari, Imam Syafi'i yang saat itu berada di Mesir, memanggil seorang muridnya yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Diketahui, Ar-Rabi ini terkenal sebagai periwayat karya-karya Imam Syafi'i. Hampir semua karya Imam Syafi'i yang sampai pada zaman ini, hampir kebanyakan melalui Ar-Rabi bin Sulaiman. Kepadanya Imam Syafi'i berkata, "Wahai Ar-Rabi, ini surat dariku. Pergilah, dan sampaikan surat ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sesampai di sana, tunggulah jawabannya, dan sampaikan padaku." Setelah menerima perintah itu, Ar-Rabi segera bergegas menuju Baghdad. Di sana ia berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal saat sholat subuh. Setelah Imam Ahmad keluar dari mihrab, Ar-Rabi menyampaikan surat tadi sambil berkata, "Ini ada surat saudara Anda, Asy-Syafi'i dari Mesir." Imam Ahmad kemudian bertanya, "Apakah engkau telah mengetahui isinya?" Ar-Rabi bin Sulaiman lalu menjawab, "Saya belum mengetahui isinya." Kemudian Imam Ahmad membuka surat tersebut, dan membacanya sambil berlinangan air mata. Ar-Rabi yang penasaran kemudian bertanya, "Apakah isinya wahai Imam Ahmad?" Kemudian Imam Ahmad menjelaskan, bahwa Imam Asy-Syafi'i dalam surat tersebut bercerita, jika beliau telah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut Rasulullah bersabda, "Kirimkan surat kepada Abu Abdillah, dan bacakan salamku kepadanya. Kemudian katakan padanya, sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan besar. Ketika itu, jangan engkau turuti mereka, maka Allah akan mengangkat namamu hingga hari kiamat." Setelah mendengar kabar itu, Ar-Rabi pun berkata, "Ini adalah kabar gembira, wahai Abu Abdillah." Kemudian Imam Ahmad mencopot salah satu baju gamis yang menempel di tubuhnya, dan memberikannya kepada Ar-Rabi. Salah satu kebiasaan orang Arab adalah memberi sesuatu sebagai ucapan terima kasih, ketika ada orang yang membuatnya gembira. Ar-Rabi pun menerima pemberian itu, sambil menunggu jawaban Imam Ahmad terkait surat Asy-Syafi'i. Setelah urusan selesai, Ar-Rabi kemudian kembali ke Mesir. Di sana ia segera menemui Imam Syafi'i, dan memberikan surat balasan dari Imam Ahmad. Setelah Ar-Rabi sudah ada di hadapannya, Imam kemudian Syafi'i bertanya, "Apa yang diberikannya padamu?" Maka Ar-Rabi pun menjawab, "Imam Ahmad memberikanku baju gamisnya." Imam Syafi'i melihat kegembiraan yang terpancar dari Ar-Rabi, karena telah menerima baju tersebut. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Aku bukan hendak menyusahkanmu, dengan memintamu memberikan baju itu padaku. Namun, basuhlah baju itu, kemudian berikan air basuhannya padaku, agar aku bisa bertabarruk dengannya." Kisah ini disampaikan oleh banyak ulama, diantaranya Imam As-Subki dalam Tobaqot Asy-Syafi'iyah Al-Kubro, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnul Jauzi dalam Manaqibu Ahmad, dan As-Safarini dalam Hidzaul Albab. Dalam keterangan Imam Ibnu Mufli yang termaktub di kitab Al-Adabus Syariah, Imam Ar-Rabi menjelaskan bila air tersebut disimpan oleh Imam Syafi'i, dan digunakan untuk cuci muka setiap hari. Sebenarnya, Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Namun, saat itu Imam Ahmad telah terkenal sebagai ulama besar di Baghdad. Hubungan guru dan murid ini, tak menghalangi Imam Syafi'i untuk bertabarruk kepada Imam Ahmad, sebagai bentuk pengakuan beliau akan kesalehan dan keilmuan Imam Ahmad. Ini adalah salah satu bentuk dari tawadu Imam Syafi'i. Selain itu, dalam kisah ini Imam Syafi'i mengajarkan kepada muridnya yang bernama Ar-Rabi, anjuran untuk bertabarruk dengan orang soleh dan ulama. Beliau sekaligus menandaskan, bahwa tabarruk tidak melulu khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabarruk secara bahasa bermakna mengharap barokah. Sedang barokah sendiri bermakna bertambah atau berkembang. Dalam kaitan dengan tabarruk,
Barokah berarti anugerah dan limpahan ilahi, sehingga amal kebaikan terus bertambah. Dengan demikian, bertabarruk dengan orang soleh, sama dengan mengharap kepada Allah Ta'ala, atas limpahan dan bertambahnya amal kebaikan, dengan wasilah kedudukan derajat orang soleh tersebut di sisi Allah Ta'ala. Bertabarruk hakikatnya bertawasul kepada Allah dengan orang soleh, atau hal-hal yang terkait dengannya. Tabarruk dapat dilakukan dengan mengunjungi orang soleh, menziarahi kubur mereka, pakaian bekas mereka, dan tempat yang pernah dikunjungi mereka, dan lain-lain. Bertabarruk sangat dianjurkan dalam agama menurut mayoritas ulama madhab 4, selama tetap meyakini bahwa segala limpahan adalah pemberian Allah. Dan kita juga bertabarruk semata-mata mengikuti perintah Allah, dan mengikuti anjuran nabinya. Hanya segelintir ulama yang melarang tabarruk dengan orang soleh seperti Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Jauziyah, dan Imam Syatibi. Bahkan menurut penelitian Syekh Abdul Fattah Qudais Al-Yafi'i, tidak ada ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang melarang bertabarruk dengan orang soleh. Dalam hadis riwayat Imam Tobroni, Abu Nuaim dan Imam Baihaqi dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW juga meminum air dari tempat wudhu, karena mengharap barakah dari tangan kaum muslimin. Para perawi hadis ini dinilai sikoh oleh Al-Haytsami, dan hadis tersebut dinilai hasan oleh Al-Albani. Imam Syafi'i menjawab pertanyaan sulit. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Beliau adalah seorang sarjana Islam independen terkemuka, menguasai multidisiplin keilmuan Islam, dan terhitung sebagai mujtahid mutlak. Sebuah pencapaian intelektual yang sulit dicapai, apalagi zaman sekarang. Tapi, bagaimana mungkin ulama legendaris itu pernah gemetar saat ditanya sebuah dalil? Dalam diskursus usul fikih secara global, dalil syariat terbagi menjadi dua, yaitu dalil yang disepakati oleh Imam 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan dalil yang tidak disepakati oleh keempat imam tersebut. Kemudian, dalil yang disepakati disebut sebagai al-adillah al-muttafaq fiha. Sementara, dalil yang tidak disepakati semua imam madhab disebut al-adillah al-mukhtalaf fiha. Perbedaannya adalah, jika dalil yang disepakati, berarti semua imam madhab menggunakannya sebagai landasan hukum Islam syariat. Namun sebaliknya, dalil yang tidak disepakati adalah dalil yang tidak semua imam madhab mengadopsinya sebagai dasar hukum. Salah satu dalil yang disepakati itu adalah ijma, atau konsensus para ulama. Posisi ijma sendiri berada pada urutan ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Terdapat sebuah kisah dari Imam Syafi'i, yang berkaitan dengan dasar hukum Islam ketiga itu, atau ijma. Lantas, mengapa para ulama menggunakan ijma sebagai dasar hukum? Penjelasannya ada firman Allah berikut ini. Dan barang siapa yang menentang Rasul, yang sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa, ayat 115. Ayat tadi menegaskan, bahwa orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, akan mendapat ancaman neraka jahanam. Atas dasar inilah, orang yang tidak setia pada konsensus para ulama atau ijma, berarti termasuk dalam ancaman itu. Terdapat kisah Imam Syafi'i yang ditanyai oleh seorang kakek misterius, terkait dasar penggunaan ijma sebagai salah satu landasan hukum Islam. Dikisahkan, pada suatu hari, waktu antara zuhur dan asar, Imam Syafi'i tengah bersandar di sebuah tiang, riwayat lain mengatakan bukan tiang. Tiba-tiba, datanglah seorang kakek misterius dengan mengenakan jubah, imamah, dan sarung. Semua yang dikenakan kakek itu terbuat dari suf atau bulu domba. Tangannya memegang sebuah tongkat. Tampak sekali kewibawaannya. Imam Syafi'i yang melihat kehadirannya, segera berdiri untuk merapikan pakaian, lalu duduk kembali. Kakek itu lalu mengucapkan salam dan turut duduk. Betapa Imam Syafi'i melihat kakek itu penuh dengan kewibawaan. Sang kakek lalu berkata, "Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan." "Silakan, apa pertanyaan Anda?"
Jawab Imam Asy-Syafi'i. Apa dasar dari agama Allah? Tanya sang kakek. Dasarnya adalah Al-Quran. Jawab Imam Asy-Syafi'i. Lalu apa lagi? Tanya sang kakek. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Imam Asy-Syafi'i. Lalu apa lagi? Tanya sang kakek. Konsensus atau ijma para ulama. Jawab Imam Asy-Syafi'i. Apa landasan-landasan Anda mengatakan konsensus para ulama? Desak sang kakek lagi. Landasannya terdapat dalam Al-Quran. Jawab Imam Asy-Syafi'i. Jika ada dalam Al-Quran, lalu ayat manakah yang menerangkannya? Lanjut sang kakek mendesak lagi. Kali ini Imam Syafi'i tidak langsung menjawab. Beliau sempat berpikir sejenak, namun Imam Syafi'i masih belum juga bisa menjawabnya. Menyadari demikian, sang kakek memberinya jeda waktu 3 hari untuk Imam Syafi'i, guna mencarikan jawabannya. Saya beri waktu 3 hari 3 malam. Jika engkau menemukan ayat dari Al-Quran itu, engkau berarti benar. Jika tidak, maka bertaubatlah. Tegas sang kakek dengan nada tegas. Wajah Imam Syafi'i tampak pucat pasi. Ia lalu pergi, dan tidak terlihat selama 3 hari 3 malam, karena beliau sedang berusaha dan mencari petunjuk kepada Allah. Tak terasa sudah 3 hari telah berlalu. Artinya, waktu Imam Syafi'i telah habis. Di waktu antara zuhur dan asar, Imam Syafi'i kemudian kembali ke tempat pertemuannya dengan sang kakek 3 hari yang lalu. Dalam waktu 3 hari itu, tentu Imam Syafi'i berusaha keras, dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Terbukti, wajah, kedua tangan, dan kedua kaki Imam Syafi'i nampak terlihat membengkak. Badannya pun terlihat kurang sehat. Imam Syafi'i kemudian duduk di tempat biasa, dengan gerakan yang lamban. Sang kakek kemudian datang, mengucap salam, lalu duduk seperti pada pertemuan pertama. Silakan, berikan jawabanmu. Ucap sang kakek memulai. Baiklah, aku akan menjawabnya. Ucap Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dilanjut beliau dengan membaca ayat Al-Quran berikut ini. Dan barang siapa yang menentang Rasul yang sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa, ayat 115. Jawabanmu sungguh tepat sekali. Timpal sang kakek dengan nampak tersenyum. Kakek itu pun berdiri, dan kemudian pergi. Belakangan, menurut Tajuddin As-Subki, kakek itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Kisah Imam Syafi'i di atas mengandung pesan moral yang sangat penting. Kita tahu, Imam Syafi'i adalah ulama besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Kebesaran Imam Syafi'i diakui oleh banyak ulama. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, Imam Syafi'i itu laksana mentari bagi dunia, dan kesembuhan bagi tubuh. Setelahnya, tidak ada orang yang menandingi kebesarannya. Syekh Yunus bin Abdul A'la juga pernah berkata, andaikan dikumpulkan seluruh ulama, maka tidak akan mampu menandingi kecerdasan Imam Syafi'i. Namun dengan kebesaran dan keluasan ilmunya, Imam Syafi'i tidak membuatnya sombong. Bahkan beliau dikenal sebagai sosok yang sangat tawadhu. Dalam kisah tadi, saat Imam Syafi'i belum tahu jawaban, dari sebuah pertanyaan yang diajukan sang kakek misterius, beliau tidak gengsi untuk tidak menjawab. Karena saat itu, beliau memang belum mengetahui jawabannya. Lebih dari itu, kisah tadi juga menunjukkan betapa tanggung jawab akademik seorang Imam Syafi'i begitu besar. Dilihat dari kondisi fisiknya yang tidak baik-baik saja, setelah selama 3 hari 3 malam beliau mencari jawaban, membuktikan bahwa Imam Syafi'i sangat bersungguh-sungguh, baik zahir maupun batin, dalam berusaha mendapatkan jawaban yang tepat. Pada hari ini, saat banyak orang mengaku sebagai ulama, dengan kapasitas keilmuan dan moral jauh dari cukup,
kisah Imam Syafi'i menjadi bahan introspeksi. Imam Syafi'i saja tidak terburu-buru menjawab atas apa yang belum diketahuinya. Akan tetapi pada zaman sekarang, masih ada saja orang dengan kapasitas ilmu di bawah standar, dengan lantang mengaku ulama, dan dengan jumawa mengaku ia yang paling benar. Firasat Imam Syafi'i kepada 4 muridnya. Bagi Muslim Indonesia, nama Imam Asy-Syafi'i sudah tidak asing didengar. Namanya cukup masyhur, karena dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fikih, dan pendiri madhab Syafi'i, madhab paling banyak diikuti umat Muslim di Asia Tenggara. Di balik keluasan ilmunya, beliau juga mempunyai karomah yang jarang diketahui umat Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal, sang pendiri madhab Hambali, beliau merupakan murid Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Pernah suatu ketika Imam Ahmad berkata, bahwa Imam Syafi'i seperti mataharinya ilmu. Beliau ulama besar yang hidup pada masa tabi'in, masa setelah sahabat Nabi, yang telah melahirkan banyak ilmu dan pandangan, yang menjadi rujukan bagi umat Islam di dunia. Musa Muhammad, dalam satu kajiannya menceritakan, bahwa Imam Syafi'i bukan hanya seorang mujtahid, tetapi juga seorang ulama soleh, yang ternyata memiliki banyak karomah. Di antara karomahnya, diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i. Setelah beliau hijrah ke Mesir sampai akhir hayatnya, di sana beliau memiliki murid yang menceritakan perihal kewalian Imam Syafi'i. Ar-Rabi bin Sulaiman pernah berkata, "Kami masuk menemui Imam Syafi'i menjelang wafatnya. Saya, Al-Buaiti, Al-Muzani, dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Imam Asy-Syafi'i memandang kami cukup lama, kemudian dengan serius memperhatikan kami, seraya berkata, 'Engkau wahai Abu Yakub, dirimu akan meninggal dalam belenggu besimu. Adapun engkau wahai Muzani, di Mesir akan ada peristiwa besar, dan engkau akan mengalami masa, di mana engkau menjadi orang terpandai di zaman itu. Adapun engkau wahai Muhammad, engkau akan kembali ke madhab ayahmu. Adapun engkau wahai Ar-Rabi, engkau akan menjadi muridku yang paling bermanfaat bagiku, dalam menyebarkan kitab. Bangkitlah wahai Abu Yakub, dan terimalah halqoh, jadilah pengasuh majelisku.' Ar-Rabi kemudian berkata, 'Demikianlah yang terjadi, sebagaimana yang beliau katakan.' Dalam kisah barusan, diceritakan ada 4 murid menonjol Imam Syafi'i yang datang membesuk gurunya, pada saat sang guru sedang sakit. Mereka adalah Ar-Rabi, Al-Buaiti atau Abu Yakub, Al-Muzani, dan Muhammad, atau Ibnu Abdi Al-Hakam. Setelah Imam Syafi'i memandang beberapa saat, maka dengan serius beliau memberitahukan penglihatannya kepada mereka. Yang pertama adalah Al-Buaiti, yang diramalkan Imam Syafi'i akan diuji dan meninggal dalam belenggu besi. Yang kedua adalah Al-Muzani, yang diramalkan akan menjadi tokoh besar. Yang ketiga adalah Ibnu Abdi Al-Hakam, yang diramalkan akan kembali ke madhab ayahnya, yakni madhab Maliki. Dan yang keempat adalah Ar-Rabi, yang diramalkan akan berperan besar menyebarkan kitab-kitab karangan Imam Syafi'i. Singkat cerita, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i benar-benar menjadi kenyataan. Pada masa Khalifah Al-Watsiq Billah, Ibnu Abi Duat yang beraliran Mu'tazilah memerintahkan gubernur Mesir untuk memanggil Al-Buaiti dan mengetesnya terkait Al-Quran. Al-Buaiti menolak untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau pun ditangkap, diikat pada leher dan kakinya dibelenggu dengan rantai seberat 40 ritel, atau kira-kira seberat 16 kg, dan dibawa ke Baghdad. Di sana beliau dipenjara dalam keadaan dibelenggu, dan wafat dalam keadaan dibelenggu, sebagaimana firasat dari Imam Syafi'i. Setelah Al-Buaiti dizolimi dalam peristiwa fitnah Al-Quran makhluk itu, maka Al-Muzanilah yang menggantikan Al-Buaiti untuk mengasuh majelis warisan Imam Syafi'i. Pengaruh Al-Muzani semakin membesar, dan ilmunya tersebar luas terutama setelah beliau mengarang kitabnya yang masyhur, yakni Mukhtasar Al-Muzani. Barangkali inilah yang dimaksud Imam Syafi'i sebagai perkara besar, dan Al-Muzani akan menjadi orang terpandai di zamannya. Adapun Ibnu Abdi Al-Hakam, awalnya murid Imam Syafi'i ini bermadhab Maliki, sebagaimana madhab yang diikuti ayahnya. Setelah Imam Asy-Syafi'i datang ke Mesir, beliau tertarik dengan ilmunya, berguru kepadanya, dan menjadi muridnya.
Pada saat Asy-Syafi'i sakit, Ibnu Abdi Al-Hakam ingin menggantikan Imam Syafi'i sebagai pengasuh majelis. Al-Buaiti saat itu menolak, karena beliaulah murid Imam Syafi'i yang dipercaya sang imam. Akhirnya, terciptalah ketegangan di antara keduanya. Al-Humaidi datang sebagai penengah, dan bersaksi bahwa Imam Syafi'i menegaskan Al-Buaitilah muridnya yang paling berilmu, sehingga paling layak mengasuh majelis menggantikan beliau. Ibnu Abdi Al-Hakam menyerga ucapan Al-Humaidi, dengan mengatakan bahwa dia telah berdusta. Al-Humaidi menjawabnya dengan lebih keras lagi. Dusta kamu juga ayah dan ibumu. Ibnu Abdi Al-Hakam menjadi marah, meninggalkan majelis Asy-Syafi'i, dan akhirnya kembali ke madhab Maliki. Dengan demikian, genaplah firasat Asy-Syafi'i. Adapun Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, kita semua tahu jasa besar Ar-Rabi dalam menulis ulang, meriwayatkan, dan menyebarkan kitab besar Asy-Syafi'i yang bernama Al-Umm. Melalui perantaraan Ar-Rabi lah kita menjadi tahu tentang kitab-kitab besar Asy-Syafi'i dalam hal fikih maupun usul fikih. Dengan demikian, genap pulalah keempat firasat dari Imam Syafi'i. Karomah Imam Syafi'i dalam kisah inilah yang disebut Imam Ghazali dengan istilah kasif, atau mukasyafah. Dan orang-orang sufi kadang menyebutnya dengan ilmu laduni. Oleh sebab itulah, maka berhati-hati dengan firasat orang saleh. Mereka memiliki firasat yang tajam, sebagaimana kisah Imam Syafi'i tadi. Firasat adalah pengetahuan batin, atau kemampuan melihat apa yang ada dalam pikiran atau hati seseorang. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis, firasat itu bagian dari ilham. Sedangkan Imam Qusyairi mengatakan, firasat adalah kata hati yang lahir dari kekuatan iman yang menghujam ke dalam hati. Dai yang sedang menimba ilmu di Al-Azhar Mesir, Ustadz Amru Hamdani menukil satu riwayat hadis. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hati-hatilah terhadap firasatnya orang beriman, karena sungguh ia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam risalahnya, Imam Qusyairi pernah menukil satu kisah tentang firasat orang beriman. Beliau menceritakan kisah Imam Syafi'i dan Imam Muhammad Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa suatu hari Imam Syafi'i dan Imam Muhammad Asy-Syaibani sedang duduk-duduk di Masjidil Haram. Selang beberapa lama, masuklah seseorang yang tak dikenal ke dalam masjid. Imam Asy-Syaibani kemudian berkata, firasat saya, orang yang masuk ini adalah tukang kayu. Imam Syafi'i kemudian juga menyambut, kalau menurut firasat saya, orang ini adalah seorang tukang besi. Kemudian untuk membuktikan itu, mereka berdua bertanya langsung kepada orang tadi. Orang tersebut kemudian berkata, dahulu saya adalah tukang besi, dan sekarang saya pemotong kayu. Masya Allah, begitulah ketajaman firasat ulama-ulama salaf terdahulu. Allah memberi mereka kemuliaan, berkat ketaatan dan kesolehan mereka. Penyebab lemahnya hafalan Imam Syafi'i. Siapa yang tak kenal dengan sosok Imam Syafi'i, seorang ulama besar Imam Madhab Syafi'iyah, yang dijuluki Nasyih al-Hadis, atau pembela sunnah Nabi. Beliau bernama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Suatu hari, beliau mengadu kepada gurunya yang bernama Imam Waqi, tentang masalah jeleknya hafalannya. Padahal, Imam Syafi'i terkenal dengan hafalan yang luar biasa. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, bahwa ia berkata, aku telah menghafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Aku pun telah menghafal kitab Al-Muwatta ketika berumur 10 tahun. Ketika berusia 15 tahun, aku pun sudah berfatwa. Sungguh hebat hafalan beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Diriwayatkan, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, aku pernah mengadukan kepada Waqi tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Lantas, mengapa saat itu hafalan beliau bisa terganggu? Ketika itu, Imam Syafi'i mengadukan pada gurunya. Beliau kemudian berkata kepada Imam Waqi,
"Wahai guruku, aku tidak dapat mengulangi hafalanku dengan cepat. Kalau boleh tahu, apa sebabnya?" Sang guru, Imam Waqi, lantas berkata, "Engkau pasti pernah melakukan suatu dosa. Cobalah engkau merenungkannya kembali." Imam Syafi'i pun kemudian merenung, beliau merenungkan keadaan dirinya. "Dosa apakah yang kira-kira telah kuperbuat, sehingga hafalanku menjadi lemah seperti ini?" tanya Imam Syafi'i dalam hati. Beliau pun akhirnya teringat, bahwa pernah suatu saat beliau melihat seorang wanita tanpa sengaja, yang ia saat itu sedang menaiki kendaraannya, lantas tersingkap pahanya. Ada juga riwayat yang mengatakan, bahwa yang terlihat adalah hanya mata kakinya. Lantas setelah itu beliau memalingkan wajahnya. Inilah tanda waro dari Imam Syafi'i, yaitu kehati-hatian beliau dari perkara maksiat. Beliau melihat kaki wanita yang tidak halal baginya, lantas beliau menyebut dirinya bermaksiat. Sehingga, ia lupa terhadap apa yang telah ia hafal. Al-Habib Quraisy Baharun, pengasuh Ponpes Asidku Kuningan Jawa Barat mengatakan, sudah makruf perkataan Imam Syafi'i di tengah-tengah kita, mengenai jeleknya hafalan karena sebab maksiat. Hal ini menjadi ibroh bagi kita, bahwa maksiat bisa mempengaruhi jeleknya hafalan, dan mengganggu ibadah kita. Sebagai renungan untuk kita semua, bahwa cahaya Allah baik itu berupa ilmu, dan bimbingan atau lindungan rahmatnya akan jauh dari pelaku maksiat. Semoga Allah memberi taufik kepada kita, agar terhindar dari perkara maksiat. Imam Syafi'i mimpi bertemu Rasulullah. Siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan tidak dapat menyerupai bentukku. Demikian hadis dalam Sahih Muslim tentang mimpi Nabi. Tak sembarang orang bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Hanya orang-orang terpilihlah yang diberi karunia itu. Pasalnya, seseorang yang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, sejatinya ia benar-benar bertemu dengan ruh Nabi SAW. Ia akan merasa yakin, bahwa sosok di hadapannya adalah Rasulullah SAW, meskipun ia belum pernah bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebelumnya. Imam Syafi'i merupakan salah satu muslim yang dikaruniai nikmat ini. Dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Fakhrur Razi menuliskan kisah Imam Syafi'i, yang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i bercerita, dalam tidurnya ia bertemu Rasulullah SAW, dan beliau berkata, "Wahai pemuda, dari golongan manakah engkau?" "Saya dari keturunanmu wahai Rasulullah," jawab Imam Syafi'i. "Sekarang mendekatlah kepadaku," ucap Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i pun mendekat kepada beliau. Rasulullah SAW lalu meludah, dan meletakkan ludah itu di tangannya, kemudian beliau memerintahkan Imam Syafi'i untuk mengusapkan air liur itu ke lidah, mulut, dan bibirnya. Maka Imam Syafi'i pun membuka mulutnya, dan mengusapkan air liur Rasulullah SAW ke lidah, mulut, dan bibirnya. Setelah selesai, Rasulullah SAW berkata, "Sekarang pergilah, semoga Allah memberkahimu." Meskipun hanya bertemu Nabi Muhammad SAW sebentar saja, mimpi itu terus saja membekas dalam ingatan Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin ia bisa lupa dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW untuknya itu? Selain itu, air liur Nabi SAW juga mengandung mukjizat dan keberkahan. Selain mimpi bertemu Nabi SAW, saat masih kecil, Imam Syafi'i juga pernah bermimpi melihat seorang laki-laki yang sedang mengimami sholat di Masjidil Haram. Setelah selesai sholat, sang imam menghampiri jemaahnya dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Maka Imam Syafi'i mendekati imam tersebut, seraya berkata, "Ajarilah aku." Tanpa disangka-sangka, imam Masjidil Haram itu justru mengeluarkan timbangan dari lengan bajunya, kemudian memberikannya kepada Syafi'i kecil, dan berkata, "Semoga Allah memberimu hidayah." Imam Syafi'i tak mengerti maksud dari mimpinya ini, ia akhirnya mendatangi ahli tafsir mimpi, dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam tidurnya. Sang ahli tafsir mimpi itu kemudian berkata,
Sesungguhnya engkau akan menjadi imam dalam perkara ilmu yang berada di jalan sunnah. Karena imam Masjidil Haram adalah imam yang paling baik di antara yang lain. Mengenai timbangan, itu berarti kelak engkau akan memahami hakikat sesuatu. Demikianlah mimpi-mimpi yang dialami Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang dilihatnya bukanlah bunga tidur semata, melainkan tanda-tanda dari Allah, bahwa kelak ia akan menjadi imam mulia, yang pengaruh ilmunya dapat diteguh orang-orang di sepanjang zaman. Imam Syafi'i bertemu Sayyidina Ali. Suatu waktu, seorang laki-laki gagah dan tampan menghampiri Imam Syafi'i. Matanya tajam, tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi, dan juga tak pendek. Imam Syafi'i belum pernah bertemu dengan lelaki itu sebelumnya. Namun entah mengapa, ia sudah yakin bahwa sosok di hadapannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sang babul ilmi, atau pintunya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seraya beliau menggenggam tangan Imam Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas Imam Syafi'i yang menyambut musafahah lelaki berjuluk Abu Al-Hasan ini. Sang Khalifah keempat itu tak banyak berkata kepada Imam Syafi'i. Setelah bersalaman, ia melepaskan cincin yang dikenakannya, lalu dipakaikannya ke jari Imam Syafi'i. Ketika itu, Imam Syafi'i hanya tertegun dan terdiam. Dengan senang hati, ia menerima cincin yang kini bersarang di jarinya. Tak seberapa lama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib lalu pergi, dan menjauh dari hadapannya. Barulah Imam Syafi'i menatap kepergian Ali, dan seketika itu ia terbangun dari tidurnya. Rupanya itu hanya mimpi, gumam Imam Syafi'i dengan sedikit kecewa. Mimpi bertemu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini terasa begitu nyata, meskipun hanya bunga tidur semata. Karena penasaran, keesokan harinya Imam Syafi'i menghampiri pamannya, yang dikenal sebagai ahli tafsir mimpi. Wahai paman, aku datang kemari untuk menceritakan mimpi yang kualami semalam. Sungguh, aku mimpi bertemu Ali radhiyallahu anhu. Mungkin saja mimpiku itu memiliki arti. Sekiranya engkau berkenan, berilah aku nasihat mengenai bunga tidurku itu. Ucap Imam Syafi'i saat meminta diartikan mimpinya itu. Dengan semangat, putra Idris ini kemudian menceritakan pertemuan singkatnya dengan Imam Ali bin Abi Thalib, serta apa yang sahabat Nabi itu berikan padanya. Mendengar mimpi yang dikisahkan kemenakannya, sang paman begitu kaget dan takjub. Ia menyadari, itu adalah pertanda, bahwa Imam Syafi'i akan menjadi orang besar, dan berpengaruh di kemudian hari. Ahli tafsir mimpi ini lalu berkata, musafahah atau salamanmu dengan Ali bin Abi Thalib itu bermakna, bahwa engkau akan aman dari azab. Adapun cincin yang dilepaskan Ali radhiyallahu anhu, dan ia pakaikan di jarimu, itu bertanda bahwa namamu akan dikenal banyak orang, baik di timur maupun barat, sebagaimana masyhurnya nama Ali bin Abi Thalib di berbagai penjuru dunia. Imam Syafi'i hatam Quran 60 kali dalam sebulan. Nama Imam Syafi'i yang merupakan salah seorang ulama besar, mujtahid mutlak, pembaharu agama setiap 100 tahun sekali, dan juga pendiri madhab fikih yang masyhur diikuti. Sudah barang tentu, jika nama beliau tak asing lagi bagi masyarakat muslim tanah air. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman, bin Syafi'i, bin As-Sa'ib, bin Ubaid, bin Abdu Yazid, bin Hashim, bin Al-Muthalib, bin Abdu Manaf, bin Qusay. Dengan demikian, nama Syafi'i dinisbahkan kepada salah satu nama kakeknya, yang bernama Syafi'i. Selain nisbah masyhur Syafi'i, namanya juga dinisbahkan kepada Al-Quraisy, Al-Muthalibi, dan Al-Maki. Ia lahir di Askelon, di wilayah Syam, yakni pada tahun 15 Hijriah. Pada usia 2 tahun setelah ayahnya wafat, Syafi'i kecil dibawa oleh ibunya ke Mekah. Setelah dewasa, ia 2 kali berkunjung ke Baghdad. Di sana, ia menyusun Qaul Qadim, atau madhab lamanya. Setelah itu, ia menuju Mesir, dan tinggal di sana pada tahun 199 Hijriah.
Di sana ia menyusun qaul-qaul jadid, atau madhab barunya. Manaqib atau kisah perjalanan hidup Imam Asy-Syafi'i terlalu banyak. Dan keutamaan-keutamaannya terlalu masyhur untuk diceritakan. Kecerdasan dan kejeniusannya sudah tampak sejak kecil. Tak heran, jika setelah dewasanya, ia berhasil menjadi mujtahid yang brilian. Bagaimana tidak, pada usia 7 tahun saja beliau sudah hafal Al-Quran. Beliau juga hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Dan pada usia 15 tahun, beliau sudah mampu berfatwa memenuhi permintaan para ulama lain, dan siapa saja yang membutuhkan. Namun, tidaklah ia berfatwa, kecuali setelah menghafal 10.000 hadis. Satu riwayat menyebutkan, pada awal usianya, Imam Syafi'i tidak begitu banyak membaca Al-Quran, karena dirinya sibuk menuntut ilmu. Baru di penghujung usianya, ia kemudian memperbanyak kembali tilawah Al-Qurannya. Ar-Rabi bin Sulaiman pernah berkata, setiap hari Imam Syafi'i 1 kali menghatamkan Al-Quran. Bahkan jika di bulan Ramadan, ia menghatamkannya hingga 60 kali, di luar bacaan Al-Quran pada saat sholat. Suaranya Imam Syafi'i sangat merdu. Tak heran, saat suaranya terdengar orang banyak, mereka bahkan sampai ada yang menangis keras. Sama halnya dalam ibadah malamnya. Setiap malam, Imam Syafi'i selalu bangun di sepertiganya. Bahkan, di akhir-akhir hayatnya, ia selalu menghidupkannya semalaman. Husain Al-Karabisi pernah menceritakan pengalamannya. Aku bermalam di tempat Imam Asy-Syafi'i tidak hanya 1 malam. Di sepertiga malam, ia selalu bangun. Ia tidak kurang membaca ayat 50, bahkan sampai 100 ayat. Tidaklah melewati ayat tentang rahmat, kecuali memohon kepada Allah. Dan tidaklah melewati ayat tentang azab, kecuali berlindung kepadanya. Imam Syafi'i sendiri tutup usia di Fustat, atau yang kini dikenal dengan wilayah Kairo. Beliau wafat pada hari Kamis, akhir bulan Rajab, tahun 204 Hijriah, dalam usianya yang ke-54 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Qorofah As-Sugro, yang sekarang dikenal sebagai komplek pemakaman para wali yang ada di Kairo, Mesir. Di tempat pemakamannya, terdapat pelataran atau halaman yang pernah dimakmurkan oleh Sultan Salahuddin Yusuf, dan dibangun kubah di atas pusarannya oleh Raja Kamil Muhammad. Dan kubah itu pun masih ada hingga sekarang ini. Di sekitar makam Imam Syafi'i, terdapat makam Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, salah satu penulis tafsir Jalalain bersama Jalaluddin Al-Mahali. Ada juga makam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Laits, Robiah Al-Adawiyah, dan sahabat Uqbah bin Umar. Semoga kita termasuk orang yang mampu mengambil pelajaran dari kesungguhan ibadah Imam Syafi'i, meneladani kecintaannya terhadap Al-Quran, serta memperoleh keberkahan ilmunya. Pandangan Imam Syafi'i terhadap orang soleh namun kaya. Syaikh Abdul Wahab bin Ahmad Syaroni, seorang ulama Mesir bermadhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Mizan Al-Kubro, ia menceritakan kisah Imam Syafi'i dan pandangannya terhadap ulama yang kaya raya. Ulama sufi yang menguasai ilmu fikih dan tasawuf ini, menyampaikan sebuah ilmu hikmah yang sangat mudah dicerna. Sudah masyhur, bahwa Imam Syafi'i adalah ulama yang zuhud, yang meninggalkan kemewahan dunia. Beliau awalnya iskal atau janggal kepada orang soleh yang kaya. Bahkan, kepada salah satu gurunya sendiri, yakni Imam Malik. Menurut riwayat, Imam Malik adalah ulama yang kaya raya di kota Madinah. Pakaiannya selalu bagus, berpenampilan perlente, hingga karpet di rumahnya pun mewah. Melihat hal itu, sang imam sempat iskal kepada mereka. Orang saleh tetapi mereka malah memiliki harta banyak. Demikian kata Imam Syafi'i dalam hati. Imam Malik tahu apa yang jadi kerisauan muridnya. Setelah hampir 3 tahun belajar kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik, Imam Syafi'i kemudian bertanya, "Aku sudah selesai belajar kepadamu wahai Syaikh. Lalu, kepada siapa lagi aku akan belajar?" Imam Malik kemudian berkata, "Seandainya Imam Abu Hanifah masih hidup, belajarlah kepadanya. Tapi karena beliau sudah wafat, belajarlah kepada muridnya."
Namanya adalah Muhammad bin Hasan As-Saibani yang berada di Irak. Jawab Imam Malik radhiyallahu anhu. Perlu diketahui, Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah, yakni bertepatan dengan tahun lahirnya Imam Syafi'i. Singkat kisah, Imam Syafi'i pun pergi belajar ke kediaman Muhammad bin Hasan yang berada di Irak. Imam Malik kemudian memberikan beberapa dinar kepada Imam Syafi'i sebagai bekalnya untuk belajar. Jumlahnya terbilang cukup, banyak bila dihitung dengan kurs rupiah sekarang. Uang yang diberikan Imam Malik senilai kurang lebih 60 juta rupiah. Imam Syafi'i saat itu mulai berpikir, guru-guruku lain yang miskin tak pernah memberiku bekal seperti ini. Jangan-jangan, orang soleh yang punya uang banyak itu memang lebih baik. Kendati demikian, Imam Syafi'i masih iskal pada orang soleh yang kaya. Dalam pikirannya, idealnya orang soleh itu tak perlu memikirkan dunia, dan hidup seharusnya sederhana. Sesampainya di Irak, dan bertemu dengan Syaikh Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i makin terperangah melihat di meja tamu rumah Syaikh Muhammad bin Hasan. Di sana nampak ada banyak kepingan-kepingan emas, sebab Muhammad bin Hasan biasa menghitung hartanya di ruang tamu. Imam Syafi'i semakin dibuat iskal, disebabkan karena calon gurunya ternyata lebih kaya dari Imam Malik. Gelagat tidak senang dari Imam Syafi'i dapat dibaca oleh Muhammad bin Hasan. "Kamu tak senang ada orang saleh yang kaya?" tanya Syekh Muhammad bin Hasan. "Iya, sebenarnya saya kurang suka dengan hal yang demikian," jawab Imam Asy-Syafi'i. "Ya sudah, kalau begitu aku berikan saja hartaku ini kepada orang yang ahli maksiat." "Bagaimana wahai Syafi'i?" tanya Syekh Muhammad bin Hasan. "Jangan begitu wahai Syekh. Malah akan berbahaya nanti, kalau uangnya diberikan kepada ahli maksiat," serga Imam Syafi'i kepada calon gurunya itu. "Bila demikian, berarti tidak apa-apa bukan, bila ada hamba Allah yang soleh tapi kaya?" tanya Syekh Muhammad bin Hasan lagi. "Iya, tidak masalah wahai Syaikh. Daripada Anda berikan kepada ahli maksiat, malah nanti akan digunakan kepada hal-hal yang berdosa, dan malah mudhorot," jawab Imam Asy-Syafi'i. Begitulah sekilas perbincangan keduanya. Setelah kejadian itu, Imam Syafi'i tak lagi memiliki pikiran sinis kepada orang soleh, namun memiliki kekayaan yang banyak. Imam Syafi'i mendamaikan perselisihan. Suatu ketika, Ar-Rabi sebagai murid memberikan informasi kepada gurunya, Imam Syafi'i, bahwa kondisi di Mesir saat itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kukuh pada pendapatnya. Yang pertama adalah kelompok penganut madhab Maliki, dan yang kedua kelompok penganut madhab Hanafi. Imam Asy-Syafi'i pun memiliki niat untuk mendamaikan dua kelompok tersebut. Perselisihan kedua kelompok itu terjadi karena cara pandang dalam menggali hukum yang berbeda. Kelompok madhab Maliki berpendapat bahwa jika suatu persoalan hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka selanjutnya adalah mencari pada hadis Rasulullah SAW, baik mutawatir ataupun ahad. Sedangkan kelompok madhab Hanafi berpendapat bahwa setelah Al-Quran, hadis mutawatir saja yang dapat dijadikan landasan. Dan apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya dengan melakukan ijtihad dengan akal. Sebagai contoh dalam menentukan bilangan sholat witir, kelompok madhab Hanafi berpendapat bahwa bilangan witir adalah 3 rakaat dengan 1 kali salam. Dalam hal ini ia lebih memilih menggunakan qiyas, karena sesuatu yang memiliki persamaan maka hukumnya sama. Menurutnya, sholat maghrib adalah witir siang dengan 3 rakaat, maka sholat witir malam pun disamakan dengan jumlah rakaat yang sama, yakni 3 rakaat dengan 1 salam. Sedangkan kelompok madhab Maliki mengatakan bahwa sholat witir harus tersusun dari 2 dan 1 rakaat. Pendapat ini berbeda dengan kelompok madhab Hanafi, yang mendasarkan argumennya pada sebuah hadis, yang menyebutkan ganjilnya rakaat sholat witir. Menurut kelompok madhab Maliki, bagaimana bisa diganjilkan, jika tidak didahului oleh sholat genap, atau salat 2 rakaat terlebih dahulu. Imam Asy-Syafi'i kemudian menengahi kedua pendapat tersebut, dengan mengatakan bahwa Rasul sholat witir dengan 1 rakaat.
Oleh karena itu, bilangan rokaat witir adalah cukup 1 rokaat. Didikan sang ibu kepada Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi, atau biasa dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri Madhab Syafi'i. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu agama. Salah satunya saat ibu Imam Syafi'i yang merelakan anaknya untuk berjuang mencari ilmu. Dikisahkan, guru Imam Syafi'i mengaku telah kehabisan bekal untuk mengajarkan Imam Syafi'i. Kemudian guru tersebut mengirimkan Imam Syafi'i ke Makkah lalu ke Irak. "Wahai Syafi'i, kini ilmuku sudah habis, maka pergilah engkau ke Madinah," ucap sang guru Imam Syafi'i. Setelah mendapat perintah tersebut, Imam Syafi'i kemudian berpamitan kepada ibunya. Ia meminta izin akan belajar agama ke Madinah, yang kemudian dilanjutkan ke Baghdad. "Berangkatlah engkau menuntut ilmu wahai anakku. Ilmu itu jihad di jalan Allah. Kelak kita akan bertemu di akhirat nanti," kata ibu dari Imam Syafi'i. Atas restu ibu dan gurunya, Imam Syafi'i mendalami ilmu agama di Madinah dan di Baghdad. Di Baghdad, Imam Syafi'i berkembang menjadi seorang alim besar. Ketika ada rombongan dari Baghdad yang hendak melaksanakan ibadah haji, ibu Imam Syafi'i juga datang ikut berhaji. Suatu ketika, ada halaqah besar di Masjidil Haram. Ada seorang alim besar dari Irak. Dalam mengajar, orang alim besar itu selalu mengutip perkataan dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i yang mendengarnya merasa bingung, dan bertanya tentang sosok Muhammad bin Idris kepada alim besar itu. "Wahai Syekh, siapa Imam Muhammad Idris bin Syafi'i?" tanyanya dengan penasaran. Sang ulama alim besar itu dengan penuh kebanggaan menjawab, "Dia adalah guruku, seorang alim dari Baghdad, dan asalnya dari kota Makkah ini." "Ketahuilah ya Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku," kata ibu dari Imam Syafi'i. Setelah mengetahui perempuan itu adalah ibu Imam Syafi'i, maka saat itu juga orang-orang menghormatinya. "Pesanku untuk Syafi'i, kalau dia ingin segera pulang, maka sekarang sudah kuperbolehkan pulang," ucap ibu Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i itu lalu menyampaikan pesan tersebut langsung ke Imam Syafi'i, bahwa beliau sudah diizinkan pulang oleh ibunya. Mendengar kabar tersebut, Imam Syafi'i langsung bergegas pulang. Orang-orang yang mencintainya memberikan banyak kekayaan. Ada yang memberi unta, lengkap dengan isinya di punggung unta. Sehingga, Imam Syafi'i akhirnya pulang dengan membawa banyak kekayaan. Tidak hanya itu, dalam perjalanan pulangnya, Imam Syafi'i juga dikawal oleh murid-muridnya. Dan sampai di batas kota Makkah, Imam Syafi'i kemudian menyuruh muridnya untuk memberi kabar pada ibunya, bahwa sang anak sudah dekat. Singkat cerita, murid Imam Syafi'i tersebut lebih dulu ke kota Makkah, lalu mengetuk pintu rumah ibu Imam Syafi'i. "Siapa yang di depan?" tanya ibu Imam Syafi'i. "Saya adalah muridnya Imam Syafi'i, anak Anda," jawab murid Imam Syafi'i tersebut. Murid tersebut juga memberitahu bahwa Imam Syafi'i sudah di batas tapal kota Makkah. Lalu ibu Imam Syafi'i mempertanyakan, dengan membawa apakah anaknya itu pulang. Dengan penuh kebanggaan, murid Imam Syafi'i itu bercerita, bahwa gurunya membawa ratusan unta, lengkap dengan isi di punggungnya. "Aku menyuruh Syafi'i ke Baghdad bukan untuk mencari dunia. Katakan kepadanya, bahwa sekarang dia tidak boleh pulang ke rumah," ucap ibu Imam Syafi'i yang kemudian menutup pintu rumah. Murid itu kemudian menyampaikan kepada Imam Syafi'i, atas apa yang telah diucapkan oleh ibu dari gurunya tersebut. Setelah mengetahui respon dari ibunya tersebut, Imam Syafi'i kemudian memerintahkan para muridnya untuk membagikan semua hartanya. Walhasil, semua unta dan harta lainnya dibagikan kepada penghuni kota Makkah, dan Imam Syafi'i hanya menyisakan kitab-kitab miliknya saja. Setelah itu,
Imam Syafi'i meminta muridnya untuk kembali, dan mengatakan bahwa dirinya hanya membawa kitab dan ilmu saja. Dan harta kekayaan yang dibawa, kini sudah diberikan ke penghuni kota Makkah. Setelah mendengar kabar tersebut, barulah sang ibu mengizinkan Imam Syafi'i untuk kembali pulang ke rumahnya. Dari kisah tersebut, terdapat dua hikmah yang dapat kita dipetik. Yang pertama, ibu yang baik tidak menjadikan anaknya sapi perah untuk mencari dunia dahulu. Yang kedua, kalau ibu melepas anaknya sukarela, dan dipertemukan lagi oleh Allah di dunia. Ibunya Imam Syafi'i melepas karena Allah, dikembalikan lagi oleh Allah. Kalau ibu melepas anaknya karena Allah, maka akan dikembalikan lagi oleh Allah, dan kelak akan dipertemukan di dunia dan akhirat. Demikianlah kisah-kisah teladan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.